Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum ikhwas semua. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di kajian Kitab Rutin Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafidahullah. Dan pada malam hari ini kajian kita memasuki episode ke-9 dengan tema konsep dasar qanaah dan ridho. Salah satu bentuk keistimewaan di dalam Islam adalah kita dianjurkan untuk bersikap qanaah dan ridho terhadap pembagian takdir dan rezeki dari Allah Ta'ala. Rasa qanaah dan ridho inilah yang menjadi salah satu sebab hati dan jiwa seseorang akan menjadi tenang menjalani kehidupan. Lalu bagaimana bisa hal ini terjadi dan bagaimanakah konsep dari dua hal ini? Insya Allah kita akan menemukan jawabannya pada kajian malam hari ini. Kemudian seperti biasa diharapkan bagi seluruh peserta untuk mematikan kamera dan mikrofon, dan jika memiliki pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Nur Pratama. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa yakum, kaum muslimin dan muslimah, para hadirin sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di seri kajian kesehatan mental dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Haya As-Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, hadirin sekalian, kita sudah membahas tentang endless pain, rasa sakit yang tidak berujung. Yang dimana rasa sakit ini diakibatkan bagi orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, yang tidak tahu bersikap terhadap nikmat yang diberikan, serta tidak tahu bersikap terhadap musibah yang diberikan. Sehingga ketika dia tidak beriman, maka mereka salah langkah di dalam menyikapi nikmat tersebut dan di dalam menyikapi musibah tersebut. Yang justru nikmat
dan musibah yang diberikan kepada orang ini akan menjadi musibah untuknya, akan menjadi kesakitan untuknya. Oleh karenanya, pada kesempatan malam hari ini, hadirin sekalian, kita akan melanjutkan bagaimana perkataan penulis tentang seorang muslim terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Kita kembali ke matan kita. Kata penulis, wa masalun wahidun min hadzal naw'i, contoh yang pertama dari konsep ini, beliau berikan contoh lagi dari konsep orang yang beriman terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Masalun wahidun min hadzal naw'. Contoh pertama dari konsep ini. Idza tadabbartahu wa nazaltahu ala ahwalin nas, yaitu apabila engkau merenungkan, ya mentadaburinya, wa nazaltahu, dan menghubungkannya terhadap keadaan manusia, ra'aital farqal 'azima bainal mu'minil 'amili bimuqtada imanihi wa baina man lam yakun kadzalik. Maka engkau akan mendapati perbedaan yang besar antara orang yang beriman dengan wujud nyata keimanannya dan orang yang tidak beriman. Ya, maka engkau akan menemukan perbedaan yang besar antara orang-orang yang beriman dengan wujud nyata keimanannya dan dengan orang yang tidak beriman. Bahwa, yaitu bahwasanya, an-dina yahutsu ghayatal hathi ala al-qana'ati birizqillahi wa bima atal ibadi min fadlihi wa karamihil mutanawwi'. Bahwasanya agama Islam sangat menganjurkan untuk bersikap qanaah dengan rezeki dari Allah, atau dengan karunia dan kemuliaan yang bermacam-macam yang ia berikan kepada hambanya. Fal mu'minu idza tuliya bimaradin aw faqrin, maka orang yang beriman apabila ditimpa kesakitan atau kemiskinan,
Maka orang yang beriman apabila dia ditimpa dengan kesakitan atau kemiskinan, au nahwihi minal a'radil lati kullu ahadin urdatul laha, ataupun semisalnya, di mana setiap orang dapat mengenainya. Fa innahu biimanihi wa bima indahu minal qanaati war ridha bima qasamallahu lahu, maka sesungguhnya ia dengan keimanan tersebut, maka sesungguhnya ia dengan keimanan tersebut, ia berusaha qanaah dengan apa yang ia punya, dan ia berusaha ridho terhadap pembagian Allah untuknya. Qarirul aini ang tajiduhu qarirul aini. Engkau mendapati orang ini akan merasa bahagia. Jadi qarirul aini itu artinya matanya itu berbinar-binar. Jadi engkau akan melihat matanya itu ada penuh berbinar-binar. Artinya dia sangat bahagia. La yatatallabu biqalbihi amran lam yuqaddir lahu. Hatinya tidak mencari-cari sesuatu yang ia tidak punya kuasa atasnya. Hatinya tidak mencari-cari sesuatu yang ia tidak punya kuasa atasnya. Yanzuru ila man huwa dunahu. Ia melihat kepada orang yang ada di bawahnya. Wala yanzuru ila man huwa fawqahu. Dan tidak melihat orang yang berada di atasnya. Warubbama, bahkan terkadang, zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rohatuhu ala man huwa mutahassilun ala jami'il matalibid dunyawiyati idza lam yu'tal qana'ah. Bahkan terkadang orang beriman ini justru kesenangannya bertambah, bahagianya bertambah, rasa tenangnya bertambah daripada orang yang dapat mengumpulkan seluruh kenikmatan duniawi namun tidak diberikan rasa qanaah padanya. Namun tidak diberikan rasa qanaah padanya.
Sampai sini pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Kata penulis rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya kalau kita merenungkan dan menghubungkannya dengan kondisi manusia, maka kita akan mendapati, kata penulis, perbedaan yang sangat besar antara orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dengan orang yang tidak beriman. Yang dimana agama Islam itu sangat menganjurkan untuk bersikap qanaah dengan rezeki dari Allah. Kita juga bersikap qanaah atas karunia dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian kata penulis, maka orang yang beriman apabila ditimpa rasa sakit, kemiskinan, dan lain-lain, yang dimana semua orang dapat mengenainya, mau orang beriman tidak beriman, akan tetapi dengan imannya tersebut, ia berusaha qanaah. Dan ia ridho terhadap pembagian Allah untuknya. Maka engkau akan melihat, penulis berbicara kepada kita ya, tajidu. Penulis berbicara seakan-akan kita adalah mukhatabnya, orang yang diajak berbicara. Jadi kata penulis, engkau akan melihat orang beriman itu merasa bahagia. Hatinya tidak cari-cari sesuatu yang tidak punya kuasa padanya. Ia melihat kepada orang yang di bawahnya, tidak melihat kepada orang yang di atasnya. Bahkan kata penulis, orang beriman ini justru senangnya lebih besar. Bahagianya lebih bertambah. Rasa tenangnya lebih jauh daripada manusia atau orang yang tidak beriman yang mengumpulkan semua kenikmatan duniawi namun dia tidak qanaah. Maka ini pembahasan penulis pada malam hari ini yang kita akan bahas. Kita mulai dari pembahasan pertama, ikhwan wa akhwat, hadirin sekalian. Pembahasan pertama kita, bahasan yang kita mulai adalah konsep dasar qanaah. Karena penulis menyebutkan tentang qanaah. Maka qanaah itu memiliki definisi yang beragam di antara para ulama. Akan tetapi saya berikan kepada hadirin sekalian definisi yang dibawakan oleh As-Suyuti tentang qanaah. Saya berikan di chat ya. Kata As-Suyuti dalam Mu'jamul Ulum bahwasanya qanaah itu, kata beliau, ar-ridha bima dunal kifayah. Qanaah itu adalah ridho terhadap segala kekurangan. Wa tarkul tashawufi ilal mafqud. Tidak berambisi untuk sesuatu yang luput. Wal istighna'u bil mawjud. Serta merasa cukup dengan apa yang ada. Maka perhatikan kata As-Suyuti, hadirin sekalian.
Qanaah kata Suyuti itu ada 3 indikatornya. Yang pertama adalah ridho terhadap segala kekurangan yang kita miliki. Artinya hatinya itu tenang, hatinya itu tumak nina, hatinya tersebut merasa syukur pada hal-hal yang ada di sekitarnya. Entah dia mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan musibah. Entah dia merasa cukup dengan yang dia punya atau memang pada hakikatnya dia serba kekurangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Suyuti, wa tarkul tashawwuf fil ilal mafqud. Tidak berambisi untuk sesuatu yang luput. Artinya, hatinya itu tidak memiliki ketamakan. Hatinya tidak memiliki rasa haus terhadap hal-hal yang belum dia jangkau. Terhadap hal-hal yang masih terlalu jauh ke depan. Itu artinya tarkur tashawufi ilal mafqud. Tidak terlalu berambisi sama yang luput. Dan yang terakhir adalah wal istighnahu bil mawjud. Ia merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa semua yang dia miliki itu sudah cukup membuatnya hidup. Itu sudah cukup membuatnya tenang. Itu sudah cukup membuatnya bahagia. Maka ini 3 hal yang disebutkan oleh As-Suyuti. Maka hadirin sekalian, berdasarkan definisi dari As-Suyuti ini, maka kita perhatikan bahwasanya ridho dan qanaah itu merupakan kunci besarnya kebahagiaan. Apalagi untuk zaman sekarang. Apalagi teman-teman yang masih berusia Gen Z. Karena Gen Z itu yang paling sekarang banyak sekali godaannya. Dilihat di media sosial, ada barang baru, ada barang branded, tiba-tiba FOMO, mau ikut-ikutan. Makin yang menimpa dari generasi kita. Karena tidak adanya qanaah. Dan spot inilah, hadirin sekalian, ikhwan wa akhwat, yang dimiliki oleh orang yang muslim, yang benar-benar seorang muslim. Yang benar-benar menjalankan ibadahnya dengan benar. Sesuai kata penulis ya, al-mu'min al-amil bil muqtada imani. Seorang yang beriman, yang beramal sesuai dengan keimanannya. Bukan mengaku saya beriman, tapi tidak beramal. Tapi dia benar-benar beriman dan beramal dengan hal tersebut. Maka spot qanaah ini adalah spot yang hanya dimiliki oleh orang beriman. Spot ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Kenapa bisa? Hadirin sekalian, sebab qanaah merasa cukup itu merupakan sesuatu hal yang tidak masuk akal menurut mereka. Sebab merasa cukup itu sesuatu hal yang nonsens bagi orang yang tidak beriman. Logika mereka itu mengatakan bahwasanya tidak mungkin ada seseorang itu merasa cukup di dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini yang tidak sampai
ke mereka. Dan ini banyak sekali yang saya temukan di lapangan tentang orang yang tidak beriman dan memiliki konsep seperti ini. Orang kafir. Saya kenal dengan mereka. Mereka tidak punya konsep seperti begini. Kenapa qanaah itu penting, akhwat, hadirin sekalian? Kita sudah berikan pembahasan nih pada beberapa pertemuan bahwasanya rasa bahagia itu letaknya di hati. Rasa bahagia itu bukan material. Rasa bahagia itu bukan apa yang nampak, tapi rasa bahagia itu berasal dari hati. Kita sudah dapatkan penjelasan tersebut. Nah, di mana perannya qanaah? Di mana fungsi dari qanaah? Qanaah itu, ikhwan wa akhwat, hadirin sekalian, qanaah itu berperan sebagai toolsnya hati. Qanaah itu berperan sebagai instrumennya hati. Jadi qanaah itu adalah alat yang digunakan oleh hati untuk merasakan kebahagiaan. Maka hati yang menggunakan tools dan instrumen yang telah Allah berikan untuk mencapai kebahagiaan, yang dimana salah satunya adalah qanaah, maka hatinya akan dipenuhi kebahagiaan, akan dipenuhi dengan kelapangan. Kenapa bisa? Sebab qanaah itu, akhwat, hadirin sekalian, itu seperti remnya hati. Dia adalah remnya pikiran. Bahwasanya kita memiliki kontrol terhadap diri. Ada self control di dalam pikiran kita. Bahwasanya kamu itu harus berada pada titik ini dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Puas dengan apa yang kamu miliki saat ini. Itu remnya pikiran. Itu remnya hati. Logika sederhananya, hadirin sekalian. Kalau misalnya hati itu tidak puas, maka hati itu akan selalu mencari yang namanya kepuasan. Dan jika dia tidak dapat kepuasan tersebut, maka apa ujungnya? Hatinya tidak bahagia. Betul tidak? Kalau ada hati yang tidak puas, maka solusinya dia akan cari kepuasan pada hatinya. Iya kan? Nah, ketika hatinya tersebut dia coba untuk memuaskan hatinya dengan menggunakan alat-alat atau menggunakan hal yang nampak, tapi tidak puas-puas, maka dia tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Kalau hati dipenuhi dengan kerakusan, hati dipenuhi dengan ambisi yang tiada hentinya, maka dia tidak akan bahagia. Maka kona itu seperti rem bagi hati. Ya, membuat hati itu sadar, hei, kamu harus tahu posisimu sudah berada di mana sekarang. Antum dan antuna pernah mendengar istilah hedonic treadmill. Saya tulis ya, biar antuna bisa, apa namanya, eh, cari ya. Hedonic treadmill. Nah, hedonic treatment ini adalah pembahasan yang
cukup populer, utamanya hari-hari ini. Ini adalah istilah psikologi, hadirin sekalian, di mana istilah ini menggambarkan tentang kebahagiaan seseorang ia gantungkan terhadap materi. Dia akan coba cari sesuatu yang membuatnya bahagia. Hedonik, ya itu artinya kan bersikap hedon, membelanjakan sesuatu. Treadmill, antum tahu treadmill yang digunakan alat lari itu, ya kan? Yang seperti konveyor itu yang berputar, yang biasa ada di gym ya, ada gym, di fitness, orang biasa lari di situ. Nah, maka istilah ini menggambarkan tentang seseorang yang dia gantungkan kebahagiaannya terhadap materi. Ketika dia gantungkan kebahagiaannya sama materi, maka dia cari materi yang membuatnya bahagia. Dan ketika sudah memiliki materi tersebut, dan ketika sudah puas ya dengan materi tersebut, ya, maka ia tidak bahagia lagi. Kenapa bisa? Karena dia sudah miliki ini materi. Anak kasih contoh misalnya. Ada orang yang mau atau yang ingin bahagia, yang ingin senang karena mendapatkan iPhone misalnya. Ya, kita sebut saja iPhone. 2020 atau 2021, iPhone 12 itu terkenal, ya kan? Akhirnya dia beli. Dia senang, ya, dia senang. Tapi setelah lama-kelamaan dia memiliki iPhone 12 ini, dia menganggap biasa saja. Tidak ada hal yang istimewanya dari iPhone ini. Akhirnya tahun berikutnya keluar iPhone 13. Dia carilah uang untuk mengumpulkan iPhone 13 tersebut. Akhirnya dia miliki. Pada saat dia miliki, dia bilang, ah, biasa saja. Apa yang bagusnya dari iPhone ini? Akhirnya setelah keluar iPhone berikutnya, iPhone 14, dia coba lagi cari uang. Dia coba lagi cari materi supaya dia bisa belikan iPhone 14. Siapa tahu dengan iPhone 14 dia bisa bahagia. Akhirnya pada saat dia beli lagi iPhone 14, ternyata tidak bahagia juga. Setelah dimiliki, tidak puas, tidak bahagia. Tahun depan, tahun berapa iPhone 15? 23 ya, 2023. Sekarang kan iPhone 16 ya. 2023 dia beli iPhone 15. Cari uang lagi, cari materi lagi, kerja keras untuk dapat iPhone 15. Siapa tahu dengan iPhone 15 dia puas. Akhirnya dia beli. Senang di awalnya. Tapi pada saat sudah dimiliki, kok biasa-biasa saja. Nah, maka inilah yang disebut dengan nama hedonic treadmill. Seperti treadmill, dia lari terus, tidak ada ujungnya. Dia lari terus, tidak ada ujungnya. Maka efek besarnya dari perilaku seperti ini, hadirin sekalian, yang pertama tidak ada skala prioritasnya dalam hidup. Tidak ada skala yang bisa dia lakukan. Ini loh yang harus lebih penting saya lakukan. Ini loh yang harusnya saya lakukan. Kenapa tidak ada skala prioritasnya? Karena dia hanya coba memenuhi kebutuhan hatinya yang sebenarnya itu ketika dia punya, tidak ada lagi artinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah efek berikutnya adalah FOMO, fear of missing out. Ya, takut ketinggalan berita.
takut ketinggalan viral. Atau orang-orang yang di TikTok sekarang orang bilang takut ketinggalan FYP. Fear of missing out. Seakan-akan seluruh masalah yang ada di dunia harus dia tahu. Ini efek besarnya bagi orang yang hedonic treatment. Kemudian yang ketiga, efek berikutnya adalah egoistik. Alasannya self-reward, self-healing, pokoknya berkaitan dengan diri lah. Seakan-akan kepuasan dirinya itu menjadi kebutuhan nomor satu. Padahal itu hanya kepuasan semu. Kemudian terakhir itu efek buruknya dari hedonic treadmill itu gengsi. Gengsi. Seakan-akan semua orang harus tahu atau semua orang harus berada di bawahnya. Atau seakan-akan dia merasa bahwasanya saya tidak boleh ketinggalan dengan mereka. Jam tangan saya itu harus branded. Laptop saya harus branded. Kalau tidak mau, kalau bukan logo Apple, tidak mau pakai laptop. Allahu Akbar. Kalau bukan logo Apple, tidak mau pakai HP. Allahu Akbar, padahal fungsinya sama. Itu masalah gengsi. Tapi kita akan jelaskan nanti tentang salah paham ya. Salah paham berkaitan dengan qanaah. Di akhir sesi insya Allah. Maka apa yang akan terjadi jika hal ini terus berulang, hadirin sekalian, maka dia akan seperti treadmill. Treadmill yang berputar terus dan kita berlari di atasnya. Berlari di atasnya, berlari di atas treadmill tersebut. Jangka panjang yang fatal ketika treadmill terputar terus adalah kita akan jatuh. Kita akan keseleo. Atau minimal hati kita dan badan kita akan capek sendiri. Maka apa solusinya? Matikan treadmillnya. Istirahat. Itulah yang kita sebut dengan nama qanaah. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Matikan treadmill. Jangan terlalu mengejar sesuatu yang ujung-ujungnya kita sendiri lelah dalam mengejarnya. Oleh karenanya benarlah perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mala'an min zahab ahabba ilaihi saniyan." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya anak cucu Adam diberikan satu lembah penuh dengan emas, kata Nabi, wadian mala'an min zahab. Seandainya anak Adam diberikan satu lembah emas, full satu lembah, satu lembah ya. Antum dikasih uang 100.000 saya, senangnya luar biasa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamakan seandainya
anak cucu Adam dikasih 1 lembah emas. 1 lembah emas. Mungkin kita bilang, ya kalau 1 lembah emas sudah cukup Ustaz. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan demikian. Ini Nabi loh yang katakan. Apa kata Nabi? Ahabba ilaihi sanian. Dia mau lagi lembah yang kedua. Mungkin logika kita tidak sampai dengan hadis Nabi ini. Kok bisa ada manusia dikasih 1 lembah emas masih mau yang kedua? Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nabi sendiri mengatakan ahabba ilaihi sanian. Dia mau yang kedua. Sudah cukup? Belum. Kata Nabi SAW melanjutkan lagi. Walau u'tiyasanian. Ahabba ilaihi salisan. Seandainya anak cucu Adam dikasihkan 2 lembah emas. Tadi 1 lembah. Sekarang Nabi SAW kasih meningkat eskalasinya. Tadi 1, eskalasinya meningkat jadi 2. Seandainya 2 lembah emas dikasihkan. Maka apa kata Nabi? Ahabba ilaihi salisan. Dia mau 3 lembah emas. Mungkin di akal kita, mungkin di pikiran kita, kok bisa ada manusia yang mau lembah yang ketiga padahal dia punya 2 lembah emas. Tapi Nabi SAW berkata demikian. Benar, pasti benar. Maka apa kata Nabi akhir hadisnya? Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak cucu Adam kecuali tanah. Kecuali tanah. Nanti pada saat dikubur baru puas. Nanti pada saat badannya ditimbun oleh tanah kuburan baru puas. Nanti pada saat badannya ditindih oleh tanah kuburan, barulah ia merasa cukup. Baru ia merasa cukup. Maka Nabi SAW mengatakan, wa yatubullah ala man taba. Dan Allah menerima taubat kepada siapa yang bertaubat. Ini permisalan indah dari Nabi SAW. Bagaimana ketidakpuasan manusia. Sampai diibaratkan seandainya pun emas yang diberikan kepadanya tidak akan dipenuhi. Tidak akan puas hatinya. Dan dia akan puas ketika tanah kuburan mendekatinya. Ketika tanah kuburan menyumbat mulutnya. Hadirin sekalian, di sini saya kira antum semua tidak asing dengan Elon Musk. Ada yang pernah dengar Elon Musk? Orang yang terkaya sedunia saat ini. Sudah beberapa tahun ini Elon Musk jadi orang yang terkaya. Mengalahkan Bill Gates. Kemarin, pada saat saya cari-cari, total kekayaan dari Elon Musk itu, ya, Elon Musk itu pemiliknya Tesla, ya, pemiliknya SpaceX, Twitter. Jadi Elon Musk sekarang punya Twitter, dan dia ubah bukan lagi Twitter, di X sekarang.
Dan antum tahu kekayaannya Elon Musk sekarang itu 7.000 triliun rupiah. 7.000 triliun. Kisaran 447 miliar dolar. Itu yang saya dapat. Atau kisaran 7.000 triliun. Sampai dikabarkan bahwasanya Elon Musk merupakan manusia pertama atau manusia yang mencetak rekor sepanjang sejarah di mana harta kekayaannya mencapai 7.000 triliun. Allahu Akbar. 7.000 triliun itu, wah itu sudah tidak bisa dibayangkan seberapa besar. 1 triliun saja itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Berarti kalau 7.000 triliun, 7.000, Allahu Akbar. Kita tidak bisa hitung lagi berapa kekayaan. Pokoknya orang ini sangat kaya. Ada kisah yang menarik tentang Elon Musk ini. Akhwati, kalau Antuna pernah melihat wawancara Elon Musk 1 tahun yang lalu, wawancara cukup panjang, tapi di sesi wawancara tersebut, ini Elon Musk sudah menjadi orang yang terkaya di dunia. Diwawancarilah Elon Musk. Kata pewawancara ini kepada Elon Musk, katanya dalam bahasa Inggris ya, saya terjemahkan saja. Kata pewawancara ini, apa hal yang paling tersulit yang kamu lalui namun orang-orang sering tidak lihat? Apa hal yang paling tersulit yang kamu lalui namun orang tidak pernah melihatnya atau sering tidak melihatnya? Maka kata Elon Musk, dia bilang begini, terjemahannya ya, my mind is a storm. My mind is a storm. Kepalaku itu, ya, pikiranku itu seperti badai. Saking padatnya, saking sibuknya, saking terpecahnya dia pada beberapa perusahaan yang dia punya, saking banyaknya aktivitasnya, meeting sana, meeting sini, telepon sana, telepon sini, masalah ini, inovasi ini, dan seterusnya. Kepalanya seperti badai. Lalu dia mengatakan, saya tidak berpikir orang-orang mau jadi saya. Maksudnya dia bilang begini, saya tidak akan menyangka orang-orang itu mau seperti saya. Kata dia, orang-orang itu memang mau seperti saya. Orang-orang yang berada di luar, ya yang bukan saya, mereka itu mau seperti saya. Tapi kata Elon Musk, tapi mereka tidak mengerti. Dan saya yakin mereka tidak akan mau seperti saya. Allah Akbar. Orang terkaya di dunia sampai-sampai bilang begitu. Kita akan lihat, Allah Akbar, kekayaannya sudah tidak terhitung lagi. Tapi dia sendiri mengatakan orang-orang itu mau berpikir jadi saya, tapi saya yakin mereka tidak akan pernah mau jadi saya. Seandainya mereka tahu maksud. Terus dia katakan, malam-malam itu sering saya lalui dengan sendiri. Kesendirian.
yang harusnya saya tidak lakukan, tapi kenyataannya saya lakukan hal tersebut. Mau bagaimana lagi? Hidupnya dipenuhi kesendirian. Hidupnya dipenuhi dengan kehampaan. Padahal kalau dia mau membeli dunia, dia bisa membeli dunia. Dia bebas melakukan apa saja. Tapi itulah bukti bagaimana dunia tidak akan membuat orang puas. Dunia tidak akan membuat orang bahagia begitu saja. Ini orangnya masih hidup. Ini orang yang paling terkaya sedunia. Dan dia mengatakan tersebut di wawancara. Dia mengatakan orang-orang tidak akan pernah mau menjadi saya. Bahwasanya malam-malam dia lalui dengan sendiri. Dengan kesendirian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Dan jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka hal demikian lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Maka perhatikan sebegitu pentingnya qanaah itu menjadi rem untuk kita. Menjadi pengingat untuk kita. Supaya kita sadar posisi kita di mana. Maka ini pembahasan kita yang pertama. Pembahasan yang kedua, yang jadi penutup, adalah salah paham tentang qanaah. Di sini yang harus kita luruskan tentang bagaimana definisi qanaah yang sudah kita jelaskan. Dan qanaah itu seperti apa, itu sudah dijelaskan. Penulis juga sudah menjelaskannya. Tapi di sini katakan jelaskan bagaimana konsep yang keliru atau anggapan yang salah tentang qanaah. Yang pertama, anggapan yang salah adalah qanaah itu dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Ini miskonsepsinya. Kalau ada yang mengatakan, oh siapa bilang Ustaz, orang kafir tidak punya rasa qanaah. Mereka juga punya istilahnya namanya contentment. Saya tuliskan kepada Antuna ya. Ini istilah-istilah psikologi ya. Contentment. Kepuasan. Siapa bilang orang yang tidak beriman tidak qanaah? Mereka juga memiliki hal tersebut. Cuma bahasanya saja yang berbeda, namanya contentment, kepuasan. Maka ini hadirin sekalian bisa kita jawab bahwasanya pembahasan contentment, kepuasan menurut versi mereka itu sangat sempit sekali. Karena pembahasan qanaah yang ada di dalam agama Islam itu adalah atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan
apa namanya, anjuran psikologi. Tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat qanaah. Sesuai dengan hadis yang kita dapatkan tadi. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan lihat di atas. Maka perhatikan ilahnya. Kenapa kita diminta untuk melihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kata Nabi, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hal itu lebih pantas agar engkau tidak meremehkan nikmat Allah. Maka kontentment itu hanya membahas tentang sempit sekali. Tapi qanaah membahas lebih luas. Membahas tentang pembagian Allah. Membahas tentang rezeki dari Allah. Membahas tentang takdir. Membahas tentang nikmat Allah. Yang dimana semua hal tersebut tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Inilah indahnya agama kita. Mengatur sampai urusan hati. Itu yang pertama. Kemudian salah paham yang kedua, hadirin sekalian, adalah orang-orang menganggap bahwasanya qanaah itu hanya untuk orang yang miskin. Maka ini adalah kekeliruan. Ini adalah miskonsepsi. Jangan katakan bahwasanya qanaah itu adalah untuk orang yang miskin. Karena definisi qanaah katanya merasa cukup. Oh, berarti sudah cukup dan kemiskinan. Lah, qanaah juga buat untuk orang kaya. Qanaah juga untuk orang yang memiliki serba kecukupan. Karena jangan sampai menganggap bahwasanya yang disuruh merasa cukup itu adalah orang miskin. Bukan. Orang kaya pun disuruh merasa cukup. Orang kaya pun disuruh untuk qanaah. Mereka diminta agar melihat kepada bawah orang bawah di mereka. Orang yang lebih rendah levelnya dari mereka. Justru qanaah itu adalah rem yang paling bagus untuk orang yang sudah kaya. Agar dia sadari di mana posisinya dia di hadapan Allah. Agar dia sadari di mana posisinya dia terhadap hartanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu anhu arba'a. Dua kaki hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanyakan empat hal. Kaitan dengan harta. Hartanya dari mana? Dan suaranya masih jelas? Jelas, Ustaz. Tadi suaranya hilang, Ustadz. Ya. Maka saya ulang, hadirin sekalian, bahwasanya qanaah itu bukan hanya untuk orang miskin. Qanaah juga itu untuk orang kaya. Justru qanaah itu adalah alat yang baik untuk orang kaya. Agar dia mengingat posisinya di mana. Agar dia mengingat hartanya akan dia kemanakan. Sebagaimana hadis Nabi, la tazulu qadama abdil yawmal qiyamah hatta yus'alu anhu arba.
Dua kaki hamba tidak bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanyakan 4 hal. Dan dari 4 tersebut, 2 pertanyaannya berkaitan dengan harta. Hartanya dari mana dan mau dibawa kemana. Itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga itu adalah sebagian orang menyangka bahwasanya qanaah itu berarti tidak beramal. Qanaah itu membuat orang berdiam. Qanaah membuat orang tidur-tiduran. Maka ini hal yang keliru. Ini hal yang sepatutnya dihindari tentang konsep yang keliru ini. Kita katakan qanaah itu adalah rem. Qanaah itu adalah pengingat hati. Qanaah itu bukan membuat kita tidak menggas untuk mendapatkan ridho dan fadilah Allah di muka bumi. Makanya di surah Al-Jumu'ah, setelah Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dikumandangkan untuk sholat Jumat, fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Pertanyaannya sekarang, apakah Islam membuat seseorang tidak beramal hanya gara-gara dia beribadah? Tidak. Semua ada waktunya. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tahan dulu jual belinya. Oleh karenanya di ayat setelahnya, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila salat telah diqadakkan, telah ditunaikan, maka kata Allah, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah. Carilah ridho dari Allah. Carilah rezeki yang Allah bagikan. Wabtaghu min fadlillah. Kemudian Allah mengatakan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah banyak-banyak kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Pertanyaannya, apakah zikir itu membuat seseorang itu menganggur? Tidak. Apakah berzikir membuat kita terhalang dari mencari rezeki? Tidak. Apakah rezeki dan ibadah itu dua hal yang saling bertentangan? Tidak. Sebagian orang mempertentangkan. Padahal qanaah, rasa syukur, rasa tawakal itu tidak berbanding terbalik dengan ikhtiar. Bahkan dia justru membuat ikhtiar itu semakin indah. Karena kita ingat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, salah paham berikutnya adalah qanaah itu sebagian orang menganggap membuat seseorang menjadi mental miskin. Membuat seseorang menjadi mental miskin.
Ada sebagian beranggapan kalau kita qanaah artinya yang itu aja lah, yang ini aja. Maka ini adalah hal kekeliruan. Qanaah itu bukan menganggur. Qanaah itu bukan tidur-tiduran. Ridho terhadap apa yang Allah berikan itu bukan berarti pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Tapi mereka berusaha. Mereka berikhtiar. Mereka bertawakal kepada Allah. Seluruh urusan dia serahkan kepada Allah dalam rangka dia mendapatkan rezeki atau dalam rangka dia menghilangkan musibah. Tapi bersamaan dengan itu, hatinya merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dan itu tidak bertentangan. Dan itu tidak bertentangan. Bahkan qanaah yang membuat seseorang tenang di dalam hatinya ketika mencari rezeki, ketika mencari kehidupan, ketika sibuk di dalam pekerjaan. Qanaah membuat seseorang tidak buta akan kehidupan dunia. Qanaah membuat seseorang tidak lupa terhadap tujuan sebenarnya hidup di dunia. Karena kita jelaskan bahwasanya betapa banyak negara yang modern, negara yang maju. Tapi karena dia lupa dia mau kemana, akhirnya ujungnya adalah bunuh diri. Ujungnya adalah kesengsaraan. Ujungnya adalah sakit mental. Maka qanaah itu membuat seseorang menjadi mental kaya. Karena dia berharap kepada Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Maka ini hadirin sekalian, beberapa hal terkait dengan qanaah, terkait dengan ridho dan takdir Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hambanya yang bersyukur dan hambanya yang mendapatkan rasa qanaah di dalam hatinya. Amin Allahumma. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya, fadhal. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah jika ingin menambah usaha lain, misal dengan membuka cabang toko, berarti tidak merasa cukup dengan apa yang ada? Nah, inilah bentuk dari miskonsepsi qanaah yang kita bahas tadi. Bahwasanya qanaah itu bukan berarti tidak beramal, bukan berarti tidak membuat seseorang bekerja. Qanaah bukan berarti mental miskin, tapi qanaah itu perasaan hati yang dimana apa yang Allah takdirkan sekarang itu yang sudah cukup. Sisanya ketika saya ingin berikhtiar lebih besar, maka saya tawakal dan gantungkan hati kepada Allah. Maka ketika dia ingin membuka cabang toko baru, karena memang dia bisa membuka cabang toko baru, bukan hal yang mustahil, ya, memang dia ahli dalam hal itu, memang dia memiliki kemampuan berdagang, dan dia bisa melakukannya, maka dia buka cabang toko tersebut. Itulah yang dimaksud dengan qanaah. Tadi kita berikan definisi dari As-Suyuti tentang makna qanaah, yaitu at-tarkul tasyawuf ilal mafqud, meninggalkan atau tidak berambisi untuk hal yang luput, untuk hal yang jauh
yang belum ada di hadapannya. Tapi ketika dia diberikan anugerah oleh Allah, rezeki oleh Allah untuk membuka toko, dan ini berada di hadapannya, maka dia buka toko tersebut. Dia usaha. Qanaah tidak bertentangan dengan berikhtiar. Qanaah tidak bertentangan dengan mencari rezeki. Qanaah tidak bertentangan dengan mencari keutamaan dari Allah. Justru qanaah lah yang membuat seseorang tenang ketika mencari rezeki dan mencari keutamaan dari Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, kita kembalikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Nasallahu ta'ala yang fana mimma lamana. Innahu waliyuzalika wal qadir alaih. Allahumma faqihna fi dinik. Wa'allimna ma yanfa'una. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam urusan agamamu. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Berikanlah rezeki kepada kami untuk ikhlas dalam berucap dan beramal. Dan tambahkanlah ilmu kepada kami, wahai Zat yang Maha Pengasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran lakum ya Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dengan mudah kita pahami. Semoga Allah memberikan kita hati yang selalu merasa cukup, karena sungguh hati yang selalu merasa tidak cukup tidak akan menjadikan hidup ini tenang. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas keikutsertaan dan perhatian ikhwas semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.